Pemirsa, AKP Susilo Triwibowo, SHMH, Kapolsek Sektor Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menanggapi berita miring yang beredar laporan Pablo Putra Benua yang diduga mandek. Dalam wawancara khusus dengan jurnalis Raja Kabar yang diterima di ruang kerjanya pada jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat 15 September 2023. Kapolsek Susilo Triwibowo SHMH menyampaikan bahwa laporan saudara Pablo saat ini masih dalam pengembangan dan pengalian untuk ditingkatkan statusnya, dan kronologis yang disampaikan secara gamblang oleh Kanit Reskrim Ari Badow. Berikut hasil wawancara secara gamblang dan lugas. Terima kasih, kami jelaskan. Saya AKP Susilo. Jurnalis Raja Kabar melaporkan dari Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kanit Reskrim Polsek Babakan Madang. Pada tanggal 28 Juli 2023 telah datang ke Polsek Babakan Madang atas nama pelapor Ahmad Rehan Akbar untuk membuat laporan polisi nomor 230 garing 7 Romawi garing 2023 garing Jabar garing Res Bogor, yang mana yang dilaporkan adalah tentang pasal 378 dan atau pasal 372 atas nama terlapor Adam Jordan. Kami telah menangani kasus tersebut. Saat ini kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Kami telah memeriksa beberapa saksi, kemudian juga melakukan gelar juga di Polsek. Kemudian sampai saat ini memang kami masih membutuhkan pendalaman lagi, penyelidikan untuk menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Untuk lebih jelasnya, kasus tersebut akan dijelaskan oleh Kanit Reskrim Polsek Babakan Madang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penanganan laporan dari Ahmad Rehan Akbar. Jadi Ahmad Rehan Akbar ini merupakan salah satu karyawan dari rumah kuliner dari saudara Pablo Benua. Jadi di situ Ahmad Rehan ini menyuruh ya saudara AJ untuk mengantarkan makanan ke rumah saudara Pablo Benua. AJ ini juga merupakan karyawan dari rumah kuliner tersebut. Nah, dari atas perintah dari Ahmad Rehan ini, kemudian saudara AJ ini mengantarkan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Genio. Kemudian makanan tersebut diantar ke rumah Pablo Benua. Kemudian dari situ setelah selesai mengantar makanan, saudara AJ ini ingin kembali ke rumah makan rumah kuliner. Akan tetapi di tengah perjalanan saudara AJ ini dipepet ya oleh satu unit kendaraan yang berboncengan. Kemudian terjadilah peristiwa hipnotis, yaitu dengan cara pelaku ini menanyakan kepada AJ, "Kamu Bapak di mana?" Dijawab oleh AJ, "Ada di rumah." Kemudian dari pelaku menjelaskan bahwa ini ada undangan loh dari Ibu Neneng untuk diserahkan kepada bapaknya. Kemudian AJ ini disuruh mengikuti pelaku ini untuk mengambil undangan ke rumah Ibu Neneng. Kemudian sesampainya di SDN 5 Bojongkoneng, kemudian AJ ini disuruh berhenti untuk menunggu, dan pelaku ini berpura-pura untuk mengambil undangan tersebut. Nah, setelah ditunggu, salah seorang pelaku menghampiri saudara AJ bahwa menyatakan rumahnya dikunci, kemudian pinjam motornya untuk mencari saudari Neneng ini karena untuk mengambil undangan tersebut. Nah, kemudian setelah ditunggu, motor itu tidak kunjung dikembalikan karena dipinjam oleh salah seorang pelaku itu. Nah, kemudian dari situ dia bingung linglung, ketemulah salah seorang di lokasi tersebut, kemudian menceritakan terkait dengan kronologis kejadian. Nah, kemudian dari situ salah satu warga mencoba menolong dengan memberikan air putih, kemudian meminjamkan telepon untuk melaporkan hal tersebut kepada rekannya, yaitu Muhammad Rehan.
Kemudian Muhammad Rehan menghampiri saudara AJ, kemudian membawa AJ ketemu saudara Pablo di rumahnya. Nah, di situ dilakukan interogasi, kemudian tetap dengan keterangan yang sama, kemudian AJ kembali ke rumah kuliner tersebut milik saudara Pablo. Kemudian dari keesokan harinya dipanggil kembali AJ ini oleh saudara Pablo. Nah, di situ dilakukan interogasi, kemudian terjadilah pengakuan bahwa motor itu digadekan kepada seseorang. Nah, atas hal tersebut kemudian saudara Pablo menyuruh saudara Rehan untuk membuat laporan polisi ke Polsek Babakan Madang. Ya, artinya ada dua keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh pelaku, seperti itu ya Pak? Kalau betul. Jadi kaitannya dengan penyelidikan di kami bahwa adanya keterangan yang berbeda antara keterangan dari terlapor, kemudian keterangan dari saudara Pablo. Nah, kemarin saudara Pablo kita lakukan undangan ya untuk dilakukan klarifikasi. Karena sebelumnya kita sudah melakukan gelar perkara yang intinya belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan karena butuh pendalaman lagi. Yang pertama terkait dengan bukti kepemilikan, kemudian keterangan saudara Pablo untuk menjelaskan kaitannya keterangan dari terlapor ini yang menjelaskan bahwa sepeda motor itu digade kepada seseorang sebesar 1 juta rupiah. Ya. Jadi menurut Pablo proses mandek itu seperti apa Pak? Jadi sampai saat ini kita belum menemukan ya bukti yang cukup kaitannya peristiwa tersebut untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi kita masih melakukan pendalaman dan hasil dari gelar perkara kemarin sudah kita tindak lanjutin, yaitu dengan pemeriksaan saudara Pablo dan saudari Rey Utami. Ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan gelar kembali terkait dengan peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana tersebut. Artinya saat ini proses pendalaman akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Babakan Madang. Ya, benar. Oke, harapan Bapak? Harapan kami ya terkait dengan peristiwa ini bisa ada kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Menunggu keputusan dari pihak penanganan pihak kepolisian juga gitu Pak ya. Ya betul, kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan bahwa dari tahun sekarang bulan Januari sampai dengan bulan September sekarang ini kita sudah menyelesaikan 41 kasus. Jadi 41 kasus itu terdiri dari 14 kasus P21 sudah disidangkan di pengadilan, kemudian 27 kasus restoratif justice. Jadi totalnya ada 41 kasus. Ya, tetapi silakan bisa di cross check kami, bisa di cross check juga di pengadilan, berkasnya ada di pengadilan ataupun di kejaksaan Pak. Artinya by data Pak ya? Iya. Oke baik, terima kasih Pak.